Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita melanjutkan untuk kelas analisa sistem perpustakaan, ya, untuk pertemuan ketiga. Untuk kali ini kita membahas dengan tema Determining Visibility and Managing Analysis and Design Activity. Ya, kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai environment dan identifikasi dari sebuah organisasi yang nantinya akan membentuk proses. Ya, untuk kali ini kita ke managing analysis and design activity-nya. Oke, kita lanjut. Di dalam project initiation ini ada dua broad yang bisa dimungkinkan terjadi ketika kita membuat analisa dari sebuah sistem. Yang pertama adalah problem themselves to system solution. Jadi problem ini akan muncul dalam sebuah sistem dan ini harus diselesaikan sendiri. Artinya problem ini kalau terselesaikan maka akan menjadi sebuah solusi dari sebuah sistem. Kita tahu kalau sebuah sistem itu berjalan dan sistem itu ada banyak kendala, tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah standar operasional prosedur atau bisnis rule-nya yang salah. Itu yang kedua, human error. Artinya ya karena faktor manusianya. Yang ketiga, bisa saja karena error dari aplikasinya gitu. Nah, ini problem-problem ini harus diinisiasi ketika kita mau menganalisa sebuah sistem. Ya, problem ini sangat bermanfaat dan sangat berguna karena dengan memecahkan problem berarti kita akan memberikan sebuah solusi atau menyelesaikan permasalahan dari sistem yang berjalan. Yang kedua, merupakan opportunities for improvement dari beberapa hal. Artinya ini merupakan peluang untuk melakukan improvement. Pertama, untuk upgrading sistem. Jadi kalau ketika sistem itu sudah berjalan, kemudian ada kekurangan, maka ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan upgrading sistem. Kemudian yang kedua, bisa menjadi altering system. Jadi desain atau analisa yang nanti dihasilkan ini menjadi pemecahan masalah-masalah dari sistem dan menjadi sebuah solutif alternatif. Ya, itu yang dinamakan dengan altering system. Kemudian yang ketiga, installing new system. Ini kalau kesalahannya ini sangat fatal sekali, baik apa ya istilahnya, secara desain sistemnya salah, kemudian aplikasinya juga tidak bagus, ya. Kemudian banyak rejected ketika diimplementasi oleh penggunanya. Maka yang terjadi adalah untuk mengimprove satu-satunya jalan ya installing new system gitu. Jadi bisa ada tiga hal, upgrading sistem ya di sistemnya di-adjust supaya jadi lebih bagus. Kemudian altering system ini kita bisa membuat atau apa ya? Membuat alternatif ya, alternatif solusi untuk menyelesaikan sistem tersebut. Kemudian bisa juga
install new system. Ini fatal kalau install new system, berarti kita mengganti dengan sistem yang baru. Nah, di dalam sebuah project initiation ini, kalau sampai terjadi install new system, berarti kemungkinannya pertama memang sistemnya fatal dan tidak bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan organisasi gitu. Maka bisa install new system. Kalau sebelumnya tidak ada sistem, nggak masalah, kita melakukan install new system. Nah, coba dibayangkan jika sebelumnya sudah ada sistem, tapi ketika dilakukan project inisiasi terhadap sistem yang baru, ternyata menghasilkan install new system. Ya, berarti lifetime sistem yang lama akan berakhir. Oleh karena itu ini tidak diharapkan nanti, ya, tidak diharapkan. Artinya jika kita merancang sebuah sistem, kita melakukan analisa, kemudian kita mendesain, diharapkan desainnya nanti itu lifetime-nya panjang gitu. Makanya di project initiation ini harus digodok dengan betul-betul, dilakukan dengan seksama supaya menghasilkan desain sistem yang continuable, ya, artinya yang tidak berakhir lifetime-nya. Upgrading sih oke, nggak masalah, begitu kan. Altering oke, tapi kalau sampai install new system ini sangat fatal. Berarti perlu dipertanyakan bagaimana dulu project initiation di sistem yang sebelumnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, beberapa hal yang sering terjadi permasalahannya ketika kita melakukan project initiation. Ini permasalahan yang terjadi dalam sebuah institusi atau organisasi. Yang pertama, too many errors. Ya, jadi problem dari kegagalan sistem ini yang pertama bisa disebabkan dari terlalu banyak errors yang timbul. Misal kita menjalankan aplikasi perpustakaan, nyari buku, sampai kita buat kopi, sampai kopinya jadi, sampai buat mie, sampai mie-nya jadi, ini belum ketemu, ya. Misalkan ya, kita searching buku. Nah, itu berarti too many error. Kalau seperti itu, bisa dilihat yang error ini di mana? Di database-nya kah, atau di function pencariannya. Nah, itu bisa dimasukkan di project inisiasinya adalah untuk adjust, ya, improvement system. Jadi untuk di upgrade ya sistemnya. Nah, kalau errornya ini terjadinya sangat parah, apa yang terjadi? Bisa work completed slowly, jadi sangat slowly, ya. Tapi ini coba dipahami berbeda loh ya dengan ketika internet itu sangat lambat, terus koneksi terganggu, itu bukan bagian dari sistem ini tidak bisa berjalan. Jadi koneksi itu bukan faktor dari internal sistem, itu eksternal ya. Jadi kalau work complete slowly, karena diakses dari internet. Nah, tapi kalau dari internetnya lancar, berarti yang salah bukan sistemnya, tapi kok koneksinya. Kemudian work done incorrectly. Jadi pekerjaan yang tidak pas ya, tidak properly ketika kita melakukan desain analisis dan desain pada sebuah sistem. Ya. Kemudian work done incompletely. Jadi ini tidak komplit, berhenti di tengah jalan. Misalkan kita melakukan pencarian tapi nggak muncul-muncul, ini komplit gitu. Misalkan kita melakukan pencarian tapi hasilnya salah, ini incorrect gitu ya. Kita melakukan pencarian tapi muncul tapi sangat lambat, ini complete slowly gitu ya. Nah, kita melakukan pencarian tapi muncul banyak pesan-pesan error yang lain ya. Dan berbagai banyak lagi work yang tidak selesai. Ini akan sangat mempengaruhi dari performa sebuah sistem. Di dalam kita melakukan analisa, jadi requirement identifikasi, ya, identification requirement, ini harus diidentifikasi semua
selain kita menganalisis activity dan menganalisis proses, output juga harus diukur supaya nanti ketahuan ya error-error yang akan terjadi. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang memungkinkan untuk kita melakukan improvement? Yang pertama, speeding up a process. Ini sama saja dengan kita bahasanya tuning ya. Kalau di dalam technical programming atau technical database, speed up proses ini biasanya tuning. Tuning terhadap function kalau di dalam program, atau tuning terhadap database. Tuning terhadap database ini bisa kita melakukan cleansing atau penghapusan database sampah yang ada dan sudah masuk dalam sebuah transaksi. Ini yang dinamakan dengan speeding up a process. Kemudian streamlining a process, ya. Kita cek prosesnya, kita hitung time complexity-nya. Ya, setelah tahu time complexity-nya berapa, ini harus diharapkan yang paling pendek supaya waktunya cepat dan optimal. Ya. Yang ketiga bisa dengan combining processes. Jadi kita kombinasikan, misal kalau dalam pemrograman database, ini kita mengkombinasikan dengan membagi mana yang ranahnya klien, mana yang ranahnya server. Ya, jadi mana yang dipasang di layer session dan mana yang harus dipasang di dalam database. Harus dibagi, dikombinasikan prosesnya, ya. Mana yang wilayahnya proses database, mana yang wilayahnya proses aplikasi. Jangan sampai semuanya dibebankan ke aplikasi, nanti ini akan terasa berat di klien, atau jangan terlalu banyak dipasang di server, sehingga servernya nanti beban server database juga terlalu berat. Yang bagus adalah diukur yang memang untuk peruntukan server database ya ditaruh di server database, yang untuk peruntukan klien ya ditaruh di server aplikasi gitu. Kemudian reducing error in input, ya, kita reduce error dari input. Ini harus cek semua, ini sama dengan kita ngecek time complexity-nya ya. Kita running time, kita lihat one by one atau kita debug sehingga nanti bisa mengimprove jalannya sebuah sistem. Nah, ini yang berikutnya, reducing redundant storage. Nah, ini kita membersihkan data-data sampah, ya, data-data yang kembar-kembar, ya, ini kita bersihkan sehingga storage tetap datanya bagus, valid, apalagi kalau di dalam database tetap memenuhi kaidah-kaidah normalisasi dalam database. Kemudian reducing redundant output. Jadi ini outputnya juga tidak ada yang kembar, gitu. Ya, artinya redundant kalau outputnya sama nggak masalah. Ini redundant outputnya nggak sama. Misal IPK kalau dihitung dari aplikasinya mahasiswa 3,25, nanti dari aplikasinya dosen wali jadi 3,28. Nah, ini juga nggak bagus, ini namanya redundant output. Semuanya ini akan bisa diselesaikan dengan kita melakukan improving system and subsystem integrasi. Jadi semuanya diintegrasikan, dicek semua sehingga menjadi satu kesatuan sebuah proses yang optimal gitu. Nah, di dalam analisis sebuah sistem, possibilities for improvement ini harus diperhitungkan dengan betul. Jangan sampai kita mendesain atau menganalisis sebuah sistem dan nanti desainnya yang dihasilkan malah tidak melakukan improvement. Antara manual dan sistemisasi malah lebih cepat manual. Ini yang nggak boleh terjadi, ya. Jadi tujuan sistem adalah efisiensi, efektivitas, dan memang harus diimprove secara terus menerus. Oke, oleh karena itu maka harus ada visibility. Jadi sebelum kita memutuskan
Misalkan ada sebuah sistem yang berjalan, kita putuskan ganti sistem atau altering sistem, ya, atau kita improve, ini harus di visibility. Kalau visibility-nya secara operasional, teknik, ekonomi ini memungkinkan untuk improve, ini jauh lebih efisien daripada secara operasional dan teknik ekonomi nanti menghasilkan apa itu pergantian sistem atau menghasilkan sistem baru dan sistem yang lama dimatikan. Ini malah berat ya, karena menerapkan sebuah sistem itu tidak hanya harus sistemnya itu bagus, juga berhadapan dengan social culture yang berjalan di dalam sebuah organisasi. Ini yang justru yang teramat berat. Makanya harus ada visibility sebelum kita menerapkan sebuah sistem. Nah, di dalam visibility ini ada 3 tipe, seperti yang saya katakan barusan, yaitu ada technical visibility, ada economic visibility, dan ada operational visibility. Ketika kita mengimprove sebuah sistem, secara teknik memungkinkan tidak? Kalau belum memungkinkan, jangan. Gitu ya. Contoh, kita mengimprove cyber campus pada masa KRS. Ya. Nah, ini secara teknik visibility nggak memungkinkan, ya. Karena database saat itu sedang bekerja optimal, transaksi sedang bekerja secara penuh, maka teknikalnya nggak bisa dilakukan, akan sangat mengganggu jalannya sebuah proses. Kemudian economic visibility, ini dilakukan misalkan kita mengganti server, ya, mengupgrade memori, ini harus diukur semuanya dengan kebutuhan dari aplikasi. Kalau kebutuhannya memang harus begitu, ya, dan kita ada cost, ada biaya yang sudah dialokasikan, ya harus bisa dilakukan economic visibility, begitu. Kemudian operational visibility. Nah, yang dimaksud dengan operational visibility ini kita melakukan kajian terhadap operasionalnya. Apakah operasionalnya ini nanti akan beranak menjadi operasional yang lebih banyak, ataukah operasionalnya ini nanti akan dipangkas, ya, disatukan, diintegrasikan sehingga menjadi sebuah modul operasional yang lebih sederhana. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini justru harus dilakukan, ya, karena tujuannya adalah untuk improvement dan increasing dari kemampuan sistem, ya, sistem supaya lebih optimal, sistem supaya lebih berdaya guna. Tapi sebelum melakukan pembaharuan di dalam konsep analisis dan desain harus dilakukan 3 pertimbangan ini, yaitu technical visibility, economic visibility, dan operational visibility. Ya, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan, ya, sehingga technical visibility ini ya harus sufficient, ya, sufficient dari new system, begitu, secara teknik, ya. Kalau tidak, ya jangan, malah tambah parah nanti sistemnya, ya. Tujuannya ya memang semuanya adalah untuk upgrade dan improvement. Ini ekonomik, di sini ekonomik ada 3 hal yang dipertimbangkan, new equipment, hardware, dan software. Ini hubungannya dengan cost semuanya, ya, sarana prasarana, kebutuhan peralatan, dan lain sebagainya. Ini operasional, ya, operasional ini diharapkan harus terintegrasi dan menjadi operasional yang lebih optimal, begitu. Nah, kalau semuanya sudah bisa dikaji, sudah bisa dilakukan analisis, ada data-datanya lengkap, maka dilakukan activity plan, perencanaan, sehingga kita mendapatkan scheduling project yang pas, kapan pelaksanaannya, ya, kapan implementasinya, kapan trialnya, ya, dan juga kita harus bisa menyeleksi sistem analis timnya, ya, tim sistem analisnya yang bagus. Itu terdiri dari siapa saja, karena mengingat improvement yang harus dilakukan ini dari sisi ABCDE, maka dibutuhkan sistem analis tim yang
background seperti ini gitu. Ya. Kemudian ada estimating time required to complete each task. Ini harus dihitung betul ya. Supaya nanti pengerjaan tidak molor, tepat waktu dan optimal ya. Nah, di dalam desain ini ada 2 tools project planning yang bisa dipakai, bisa menggunakan Gantt chart dan path diagram. Ini tersendiri. Tetapi kalau kita menggunakan tool seperti Bisagi atau tool dengan Power Designer, itu waktunya bisa di-include-kan di sana. Jadi ada fasilitas untuk include time dalam setiap proses activity ini dikerjakan berapa lama, butuh berapa orang, ini bisa include di sana. Ya. Di dalam estimating time, ya estimasi time ini harus betul-betul dipertimbangkan sehingga proyeknya nanti tidak down, ya, tidak broken down, ya, bisa terselesaikan dan bisa optimal, begitu, ya. Ini contoh Gantt chart, ya, sehingga tahu waktunya kapan, ininya kapan, ya. Nah, nanti di dalam analisis dan desain yang dilakukan dalam tugas besarnya nanti untuk UTS, ini Gantt chart juga dimunculkan ya, kapan interview, kapan berdiskusi dan lain sebagainya. Ya, sepertinya ini harus di awal nanti harus dilakukan, ya. Oleh karena itu, karena hari ini tidak ada ketemuan di virtual, coba buat Gantt chart dari pekerjaan yang sudah ditugaskan di setiap kelompok sampai nanti UAS, ya. UAS kan menghasilkan desain. Kalau sampai UTS hanya pada saat analisis, ya. Buat Gantt chart-nya, ya, nanti dikumpul jadi satu saat UTS. Ya, ini path enggak usah ya. Yang Gantt chart-nya aja yang harus dibuat. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Project inisiasi, kemudian scheduling, ya, kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan analisa dan sistem untuk mengganti sistem yang baru. Ya, jangan lupa buat Gantt chart di masing-masing kelompok untuk timeline pengerjaan project sampai UAS. Ya, terima kasih. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.